Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, Bapak Pelaksana Tugas Gubernur, Wali Nanggro, dan seluruh senior yang saya hormati, dan seluruh junior yang saya sayangin, dan seluruh peserta yang saya muliakan. Karena waktu sangat sedikit sekali, saya akan touch beberapa hal. Kebetulan jam 3 harus ke Bali, sebab itu saya mungkin akan join sekitar 10 menit dan bicara ini. Setelah itu mohon maaf mengundurkan diri. Pertama, terima kasih sekali, kita sudah lama tidak silaturahmi secara fisik. Nah, pertemuan ini adalah kesempatan baik untuk kita bersilaturahmi secara virtual. Ini salah satu kehebatan teknologi. Dan dengan adanya COVID, teknologi ini menjadi sangat dipakai secara massal. Tidak mungkin selama ini kita bisa bertemu, satu di Aceh, satu di Washington, yang satu di Australia, satu di Jakarta. Hari ini kita ketemu. Nah, oleh sebab itu saya pikir adalah kesempatan yang baik. Sering-sering aja Pak Surya diorganize meeting seperti ini. Kalau sering kita meeting secara virtual, waktu relatif lebih fleksibel, kemudian meeting of mind akan banyak nilai tambah saya pikir bagi kita semua. Saya tertarik sekali tadi dengan usul atau tema yang diadakan dalam silaturahmi, yaitu bagaimana diaspora Aceh, ya, mempertemukan diaspora Aceh, kemudian bagaimana kita bisa mengubah sesuatu akibat daripada COVID ini. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana perubahan mindset. Karena segala sesuatu kita tahu adalah berasal pada mindset dari individu, komunitas, ya. Dan kemudian sebuah bangsa bisa maju kalau mindsetnya bisa ke arah sana. Kita tahu semua bagaimana bangsa Jepang dan Jerman bisa begitu hebat karena mereka mempunyai attitude yang sangat positif. Oleh sebab itu mindset yang harus kita ubah barangkali adalah ke arah mindset yang positif dalam segala hal. Ya. Saya senang tadi banyak orang-orang Aceh sekarang diaspora, karena saya yakin seharusnya lebih banyak lagi orang Aceh yang keluar dari Aceh untuk berdiaspora. Orang-orang yang sukses adalah orang yang berani keluar dari comfort zone. Statistik menunjukkan 87% orang hidup besar, berkeluarga, dan mati dalam radius 200 km. 87%. Nah, cuma 13% yang berani keluar dari 200 km tersebut. Nah, oleh sebab itu diaspora ini saya pikir harus lebih didorong. Ya, Rektor Unsia ada, Rektor IAIN ada, tolong suruh mahasiswa kita setelah selesai bahwa Indonesia terlalu luas, dunia bumi Tuhan terlalu luas, ya. Oleh sebab itu pergi. Orang Amerika dulu mengatakan kepada orang muda, young man, go west, young man. Di Indonesia barangkali di Aceh mengatakan, anak-anak Aceh pergi keluar Aceh. Keluar ke Indonesia yang raya ini, kita isi Indonesia raya. Dan Alhamdulillah, kita syukur sekali, saya pengalaman dan saya pikir kita yang semua yang sudah senior ini punya pengalaman, kita beruntung sekali lahir di Indonesia. Tidak pernah orang persoalkan siapa kamu, apa background kamu, apa agama kamu, apa suku kamu. Hebatnya Indonesia yang sangat toleran ini, semua orang bisa menjadi apapun yang mereka mau. Tinggal bagaimana kita siapkan mindset anak-anak kita bahwa you can be whatever you want to be di Indonesia. Indonesian Dream, kalau di Amerika ada American Dream yang bisa di-achieve oleh semua orang, bisa dicapai oleh semua orang. Indonesian Dream juga bisa dicapai oleh semua orang, tergantung pada perubahan mindset. Oleh sebab itu diaspora ini akan membuka cakrawala dan kita lihat bahwa semua bangsa orang-orang yang maju, orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara, karena mereka adalah diaspora. Orang-orang India di Afrika Timur yang mengontrol ekonomi Afrika Timur sampai Afrika Selatan, karena ada juga mereka diaspora. Orang-orang Lebanon, Latin Amerika, mereka mengontrol ekonomi, mereka menjadi kelompok yang sangat berpengaruh karena mereka ada diaspora. Oleh sebab itu orang-orang Aceh saya pikir harus kemudian berdiaspora, semakin banyak semakin baik. Mari kita menjadi kelompok yang 13% yang berani keluar dari 200 km di mana kita lahir
dan mati. Nah, oleh sebab itu barangkali diskusi pada hari ini yang saya ingin ngajak adalah itu pertama. Kemarin ada diskusi dengan beberapa teman Aceh ya yang mengatakan bahwa ayo mari kita isi Indonesia ini. Kalau menurut saya suka mengatakan kalau Aceh kolam kecil, Indonesia kolam besar. Ya. Kalau Aceh kolam kecil, Indonesia kolam besar, lautan di mana kita bisa berenang, di mana bisa berkompetisi, dan kalau ini kita lakukan maka insya Allah ya persoalan-persoalan ketidakpuasan misalnya karena kita di dalam kolam kecil pasti akan banyak konflik karena keterbatasan ruangan dan banyaknya orang. Tapi kalau kita ke kolam besar maka konflik tidak ada. Karena apa? Persaingannya free fight, persaingannya begitu bebas. Oleh sebab itu barangkali saya ingin mengajak Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita berpikir dalam konteks yang seperti ini. Anak-anak kita dorong mereka menjadi para fighter ya, dalam kolam yang paling besar. Kolam yang paling besar tentu masyarakat global ini yang tanpa batas. Kolam yang lebih besar lagi atau lebih kecil tapi lebih besar daripada kolam di Aceh adalah Republik Indonesia, Indonesia Raya yang kita baru ingatkan 17 Agustus kemarin. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan ya. Barangkali ini pengalaman saya setelah tua begini saya menyadarin gitu, saya beruntung sekali berani keluar di Aceh waktu itu. Seperti juga bapak-bapak yang lain, beruntung sekali yang berani kita keluar dari comfort zone kita masing-masing. Apakah keluar dari Aceh atau keluar dari tempat kita dibesarkan, di desa kita, di kecamatan kita, yang keluar ke internasional menjadi diaspora. Mungkin generasi ini belum sebaik yang kita harapkan, tapi generasi berikutnya pasti akan jauh lebih baik lagi. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, 75 tahun kita celebrate kemerdekaan, 75 tahun kita celebrate Indonesia yang sangat terbuka, Indonesia yang tidak pernah mempersoalkan siapa kita, Indonesia yang bisa memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mencapai Indonesian Dream. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Sofyan Djalil. Saya pikir kita sangat sependapat. Apapun ini adalah teladan dari Rasulullah. Ketika Islam sudah mulai sedikit bermasalah, maka dipindahkanlah dari Mekah ke Madinah. Jadi hikmah hijrah. Jadi yang Bapak katakan itu benar sekali. Semakin banyak putra-putri Aceh yang keluar daerah, keluar negeri, maka insya Allah cepat atau lambat kita akan menikmati hasilnya.